Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Salam sejahtera. Yang terhormat, penguji UKIN PTG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3. Perkenalkan, saya Royce, mahasiswa PTG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 Universitas Tanjung Pura Pontianak. NIM F43712310444. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Keren Selatan, Kecamatan Keren Selatan, Kabupaten Nunukan. Saya melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 10 dengan materi usaha dan energi, submateri usaha. Mohon saran dan masukannya untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Semoga kita semua selalu sehat ya. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, Bapak minta mungkin yang pimpin kita dalam doa. Silakan. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Baik, Bapak yang mengasihi, pada pagi hari ini kami ingin memulai pembelajaran kami. Kiranya Kau mungkin dari awal hingga berkenan dengan baik, hingga kami, haleluya, amin. Baik, terima kasih. Yang kita hadir hari ini, oke, hadir semua ya. Baik, coba perhatikan apa yang Bapak tunjukkan sekarang ya. Nih, coba perhatikan. Sekarang, kenapa meja ini bisa berpindah tempat dari titik sana tadi sampai ke ujung sini? Ada yang mau menjawab? Ya kan? Karena didorong. Karena didorong. Oke, ada lagi? Ya, Pedra? Karena ada gaya. Oke. Siapa lagi? Ya, Acel, Selina? Karena ada dorongan dan gaya. Baik, oke. Bapak punya kata-kata motivasi untuk kalian nanti biar kalian bisa termotivasi untuk belajar. Ya, pendidikan itu merupakan paspor untuk masa depan. Ya, jadi ketika kita punya pendidikan, kita sudah punya modal untuk masa depan. Nah, pendidikan itu bukan hanya berbicara kita ke sekolah, mendapat nilai, kemudian mendapat gelar, tetapi bagaimana kita mendapat pengetahuan, kemudian bagaimana kita dapat menggunakannya dalam kehidupan. Jadi kalian harus tetap semangat belajar dan tetap berusaha ya. Kemudian kalian harus punya impian. Nah, impian nanti itu mau jadi apa, mau seperti apa. Karena dengan adanya impian, ketika kalian tidak semangat lagi, ketika kalian merasa malas, merasa bosan, ketika kalian menganggap semua tidak sesuai dengan apa yang kalian harapkan, ketika kalian punya impian, itu akan menjadi sebuah harapan untuk kalian untuk bisa bangkit kembali. Jadi teruslah berusaha dan semangat dalam belajar agar impian kalian bisa tercapai. Baik, terima kasih. Hari ini kita akan mengikuti pembelajaran. Tujuan pembelajaran hari ini, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat yang pertama menjelaskan hubungan antara usaha, gaya, dan perpindahan. Kemudian yang kedua, menjelaskan konsep yang dikatakan melakukan usaha dan tidak melakukan usaha dalam peristiwa kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, menganalisis usaha oleh gaya yang bekerja pada benda di dalam kehidupan sehari-hari.
Kemudian yang keempat, menghitung besar-besar yang gayanya sejajar arah perpindahan dan usaha yang gayanya membentuk sudut terhadap perpindahannya. Itu nanti tujuan yang akan kalian capai dalam proses pembelajaran hari ini. Oke, nanti pembelajaran hari ini akan dilakukan menggunakan model discovery learning. Kemudian nanti di situ ada kalian menemukan konsep secara mandiri, kemudian nanti ada diskusi kelompok, kemudian nanti ada presentasi kelompok. Itu aktivitas yang akan kalian lakukan hari ini. Nah, di meja masing-masing sudah duduk sesuai kelompok ya? Sudah sesuai kelompok masing-masing. Bagian kelompok yang sudah Bapak lakukan. Nah, di situ sudah Bapak letak ada RKPD yang nanti akan kalian kerjakan atau kalian gunakan dalam proses pembelajaran ini. Nanti ketika Bapak menyuruh kalian menggunakan RKPD, silakan diambil di samping meja masing-masing ya. Oke. Di HP kalian sudah ada video yang Bapak kasih ya? Sudah. Sekarang silakan video itu ditonton, kemudian diamati aktivitas apa saja yang ada pada video tersebut. Oke, sudah? Sudah ya? Oke, kalian sudah mengamati videonya. Silakan buat pernyataan di bukunya masing-masing. Pertama itu, kira-kira kenapa benda pada video dapat bergerak atau diam? Apa yang mempengaruhinya? Kemudian yang kedua, bagaimana arah gaya terhadap perpindahannya? Oke, dari video tadi silakan dibuat pernyataan atau jawaban yang kalian pahami. Ada pertanyaan? Ya, Moni? Semua aktivitas yang di video Ya, boleh semua aktivitasnya silakan diberi tanggapan bagaimana tentang pertanyaan tadi. Oke, sudah. Oke, baik. Sekarang kalian sudah menemukan jawaban. Sekarang Bapak sudah ada memberikan materi kalian ya. Sekarang materi itu yang ada sudah dikirim ke masing-masing kalian. Silakan menemukan konsep, kemudian mencari informasi tentang permasalahan yang tadi yang sudah kita berikan tadi. Silakan cari informasi tersebut di dalam file yang sudah Bapak berikan. Silakan temukan konsepnya, permasalahan yang ada, temukan jawabannya itu, dibaca konsepnya. Kira-kira apa yang dapat kalian temukan pada file tersebut? Silakan kumpulkan informasi yang kalian dapat nanti sebagai modal untuk bahan dalam diskusi.
Sudah dapat ya. Oke, sekarang silakan diskusikan di kelompok masing-masing tentang konsep yang sudah kalian temukan. Silakan di masing-masing kelompok berdiskusi, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kan sudah dapat tuh masing-masing tuh konsepnya. Silakan diskusikan di kelompok masing-masing. Nanti apa dilengkapi masing-masing di kelompoknya masing-masing. Nanti setelah itu sudah tahu konsepnya, nanti permasalahannya bisa kalian selesaikan. Silakan, boleh nanti untuk ke depan lihat gimana caranya biar kalian lebih enak diskusinya. Diskusikan di kelompoknya masing-masing, dijadikan disatukan pendapat-pendapatnya bagaimana tentang konsep yang sudah kalian dapat. Jadi saling berbagi informasi. Mana sudah? Sudah. Oke. Kalau sudah, sekarang meja kalian sudah ada KPD-nya ya. Silakan diskusikan di kelompoknya tentang konsep atau informasi yang sudah kalian dapat, yang sudah kalian rumuskan dengan buktikan ke dalam KPD tersebut. Lihat permasalahan yang ada, kemudian bagaimana solusi kalian yang sudah kalian temukan. Silakan di KPD ada di meja masing-masing, silakan dibuka. Ya, bagaimana dengan konsepnya? Sesuai tidak dengan yang kalian temukan? Silakan beri jawabannya di tanggapannya. Jadi 15 menit ya. Gimana, sudah selesai ya? Usaha dapat dikelompokkan menjadi 3 berdasarkan arah gaya dan pertimbangannya. Sebutkan dan jelaskan. 1. Usaha bernilai positif. Mengapa demikian? Apabila gaya diberikan pada suatu benda, kemudian benda mengalami pertimbangan searah dengan gaya yang diberikan, usaha bernilai 0. Mengapa demikian? Apabila gaya diberikan pada suatu benda, namun benda tidak mengalami perpindahan. Apabila gaya diberikan pada suatu benda, namun arah gaya tegak lurus terhadap perpindahannya membentuk sudut 90 derajat, usaha bernilai negatif. Mengapa demikian? Gaya diberikan pada suatu benda berlawanan arah terhadap perpindahan benda. Baik, jika ada pertanyaan dari teman-teman, saya tutup. Oke,
Saya bertanya, oke, silakan kelompok 2. Saya wakili dari kelompok 2 yang memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Bagaimana cara mengenali atau membagi usaha yang bernilai positif dan memberikan Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 dengan memperhatikan apakah ada gaya searah tidak dengan perpindahan benda. Jika ada gaya searah dengan perpindahannya, maka usaha bernilai positif. Contohnya, saat kita mendorong troli barang di bandara. Oke. Tepuk tangan untuk faktor apa usaha apa yang mempengaruhi seorang dapat dikatakan melakukan usaha atau tidak melakukan usaha. Gaya dan perpindahan. Jika gaya yang menyebabkan benda berpindah, maka dikatakan melakukan usaha. Jika dikatakan melakukan usaha, jika gaya yang diberikan tidak menyebabkan benda berpindah, maka dikatakan tidak melakukan usaha. Jelaskan yang dimaksud dengan usaha. Usaha adalah besaran gaya yang diberikan pada sebuah benda sehingga benda mengalami perpindahan. dan ya tangan untuk kelompok 2. Dan pertanyaan, Baiklah, saya dari kelompok 4 ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Apa perbedaan usaha dalam bahasa sehari-hari dengan usaha dalam fisika? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Apa perbedaan usaha dalam bahasa sehari-hari dengan usaha dalam fisika? Usaha dalam bahasa keseharian adalah sebagai segala sesuatu yang dikerjakan oleh manusia. Contohnya, kita berusaha belajar. Sedangkan dalam fisika, usaha adalah besarnya gaya yang diberikan pada benda sehingga menyebabkan benda berpindah atau sebagai hasil perkalian antara gaya dan perpindahan. Contohnya kita mendorong motor yang mogok. ya gimana kelompok 4? Jelas? Oke, kita beri tangan untuk sekarang kelompok 3 ya. 3, silakan. Berdasarkan gambar di atas, jelaskan bagaimana arah gaya dan perpindahannya yang bekerja dalam situasi A, B, C, dan D. Pada situasi A, orang memberikan gaya pada gerobak untuk memperlambat laju gerobak arah gaya berlawanan dengan perpindahan, sehingga usaha bernilai negatif dengan memenuhi persamaan W sama dengan minus F kali S. Situasi B, orang memberikan gaya pada mobil tidak mengalami perpindahan sehingga dikatakan tidak melakukan usaha dan usaha bernilai 0 dengan persamaan W sama dengan 0. Situasi C, orang tersebut memberikan gaya pada troli sehingga troli mengalami perpindahan searah dengan gaya yang diberikan sehingga usaha yang dilakukan bernilai positif. Persamaan W sama dengan F kali S. Situasi D, orang tersebut memberikan gaya pada kotak arah gaya tegak lurus dengan perpindahan dengan membentuk sudut 90 derajat atau sin 90 derajat sama dengan 0 sehingga usaha yang dilakukan bernilai 0 atau W sama dengan 0. Oke, terima kasih. Kita kelompok 3. Ada kelompok yang ingin bertanya? Oke, kelompok 1, silakan. Baik, saya dari kelompok 1, saya akan memberikan pertanyaan ke kelompok 3. Berikanlah contoh dari usaha 0 dan usaha positif. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Usaha 0 contohnya saat kita mendorong dinding atau tembok dan dinding tidak berpindah. Usaha positif contohnya penjual bakso keliling yang mendorong gerobak baksonya. Oke, bagaimana kelompok 1? Jelas? Oke, terima kasih. Sekarang kelompok terakhir, kelompok 4. 2. Berdasarkan situasi gambar pada soal 1, faktor atau besaran apa yang mempengaruhi seseorang dapat dikatakan melakukan usaha atau tidak melakukan usaha. Gaya dan perpindahan jadi gaya yang diberikan menyebabkan benda berpindah sehingga benda dikatakan
yang dimaksud dengan usaha. Usaha adalah besarnya gaya yang diberikan pada sebuah benda sehingga benda mengalami perkembangan. Kemudian selanjutnya saya gunakan perkembangan tertentu. Apabila besaran usaha disimbolkan E dengan satuan kilogram kali M pangkat 2 per S pangkat 2, maka tuliskan persamaan matematis besaran usaha. Rumus yang digunakan adalah W sama dengan F kali S atau W sama dengan F kali S cos theta. W adalah usaha, R gaya, S sama dengan perpindahan benda. Oke, bisa. Baiklah, saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 4. Berikan contoh dari usaha negatif. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Usaha yang dilakukan rem mobil saat menghentikan mobil. Mesin rem bekerja untuk memperlambat laju mobil dengan arah yang berlawanan dengan arah perpindahan mobil. Oke, gimana kok? Ya, jelas. Oke, beri aplaus. Oke, semua sudah mempresentasikan hasilnya, sudah menemukan konsep, apa yang sudah kalian temukan, semoga bisa kalian alami. Nah, jadi setiap peristiwa yang ada pada kehidupan sehari-hari tidak semuanya dapat dikatakan sebagai usaha dalam fisika. Jadi ada perbedaan yang kemudian persamaan usaha itu kita dapatkan dari besaran, gaya, dan perpindahan. Kemudian ada usaha yang bernilai positif, ada usaha yang bernilai 0, ada usaha yang bernilai negatif. Jadi itu yang kita pelajari. Nah, dari pembelajaran hari ini kira-kira ada yang mau merefleksikan apa yang sudah didapat dari pembelajaran hari ini? Ya Pak. Jadi saya baru tahu ternyata usaha dalam kehidupan sehari-hari itu ternyata berbeda dengan usaha dalam fisika. Oke, ternyata usaha dalam bahasa sehari-hari berbeda dengan usaha dalam fisika. Ada lagi? Oke, Messi, silakan. Oke, karena mempelajari usaha, ternyata dorong gerobak yang sederhana itu bisa dikatakan melakukan usaha bernilai positif karena gaya dan perpindahannya searah. Ada lagi dari proses pembelajaran? Ada yang bisa silakan. Dari proses belajar ini saya mudah memahami proses usaha karena belajar. Oke, lebih mudah memahami prosesnya karena kalian sudah belajar secara mandiri. Kemudian di sini ada refleksi kalian untuk proses pembelajaran hari ini. Nanti silakan dijawab sesuai apa yang kalian rasakan. Silakan dijawab masing-masing. Ini tidak ada pengaruhnya dengan nilai nanti. Ini Bapak pakai untuk bahan evaluasi pembelajaran Bapak. Silakan dijawab sesuai dengan apa yang kalian rasakan ya. Sini tidak mencantum nama, jadi silakan jawab sesuai yang kalian rasakan. Oke, silakan jawab. Dulu 1 menit selesai. Baik. Sudah? Sudah. Oke, terima kasih. Semoga dengan jawaban kalian Bapak bisa mengevaluasi pembelajaran kita agar lebih baik ya.
Nah, sekarang untuk mengetahui pemahaman kalian tentang apa yang sudah kita pelajari, di sini ada soal uraian, tes uraian, silakan dijawab. Sesuai kerjaannya 3 soal ya, silakan dijawab masing-masing sesuai dengan yang sudah kalian pelajari. Oke, silakan dikerjakan. Sudah kumpul ya. Nah, sudah. Oke, baik, terima kasih sudah menjawab soalnya. Demikian untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini. Pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang energi. Ya, akan dipelajari di rumah materinya. Tentang energi, ada energi potensial, ada energi kinetik, ada energi mekanik. Akan dibaca materinya di rumah masing-masing ya. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Untuk mengakhiri proses pembelajaran kita, Koni mungkin kita dalam doa. Terima kasih atas pengetahuan bagi kami sehingga kami bisa menyelesaikan aktivitas belajar kami pada siang ini dengan keadaan baik dan selamat. Doa kami, terima kasih Kristus, haleluya, amin. Baik, terima kasih untuk kelas hari ini. Setelah ini boleh kembali ke masing-masing. Selamat pagi.